Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, serta berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona dan Reni, jumpa lagi kita di tempat bercerita Mona dan Reni yang selalu menghadirkan tamu-tamu spesial yang kisahnya selalu menarik. Nah, sebelum tamu kita datang kali ini, jangan lupa subscribe YouTube kita tempat bercerita Mona dan Reni. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya nanti kalau kita tayang ada pemberitahuan di YouTube sahabat Mona Reni. Jangan lupa juga like dan komen tayangan ini. Juga follow Instagram kita tempat bercerita _Mona dan Reni. Kalau ada kritik, saran atau apapun bisa kontak kami di 0813 20 351 salah 0813 20 35 0013. Oke. 0813 20 35 0013. Ditunggu ya. Mau kritik, mau saran atau apapun masukannya pasti akan kami balas. Sebentar lagi tamu spesial kita akan datang. Siapa? Namanya ibunya Adeline, penyandang ASD, Autism Spectrum Disorder. Iya. Sebentar lagi masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Reni. Hari ini tamu kita yang spesial sudah tiba. Mamanya Adeline. Nah, Mama Adeline ini adalah seorang ibu dari penyandang remaja ya sekarang ya Adeline ya. Adeline itu remaja usia 17 tahun. Adeline yang cantik ini penyandang Autism Spectrum Disorder. Terima kasih sudah datang Mama Adeline. Apa kabar? Sudah kembali sehat? Puji Tuhan. Kemarin memang ada berita yang ya sedikit menyentuh hati nurani kita ya. Nggak sedikit sih, banyak sebenarnya. Itu ceritanya gimana Mama Adeline bisa seperti itu? Mungkin bisa diceritain sedikit itu. Kok bisa terjadi kecelakaan itu kemarin? Ya awalnya sih kan papanya lagi pergi, jadi ada bantuan mahasiswa datang ke rumah. Ceritanya membantu sih, cuman sebetulnya enggak juga, nggak apa-apa, cuman kekuatan papahnya udah ditemenin dia sama 2 mahasiswa. Oke. Terus kita kan sediain mereka ya kopi gitu ya. Kopi itu dikasih ke mereka cappuccino, kamu simpan di sebelah ya atau langsung diminum. Lupa kan akhirnya diminum sama Adeline. Kopi itu diminum oleh Adeline. Nah sejak itu dia lapar terus nggak bisa tidur, jadi selama berapa hari, 14 hari itu. Nah hari ke-14 itu saya lihat dia lagi pegang tempe, maksudnya dia nyamperin tempe ya. Sebetulnya makanan antara mahasiswa dan saya, bukan buat dia. Bukan dia gitu. Kan dia dulu pernah makan, tapi dia suka kan sama tempe. Dia nyamperin dengan kalemnya, dia langsung ambil. Padahal saya udah bilang jangan simpen situ ya, langsung simpen juga. Sesudah kita makan, kita langsung simpan. Nah mahasiswanya lupa, dipegang sama dia masuk ke mulut, langsung saya lari. Langsung begitu angkat kepritek. Kecolongan makanan Adeline-nya. Langsung saya duduk. Tapi saya udah tahu ini pasti telah diizinkan. Karena saya nggak kesandung apa-apa. Cuman kepelitek gitu loh. Jadi karena hentakan saya ingin ngejar dia dan megang tangan dia supaya keluarin dari. Karena Adeline ini masih dengan diet yang lumayan ketat ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada tamu di rumah dengan makanan yang kita bermaksud untuk menyediakan, ternyata dimakan sama Adeline dan reaksinya tidak bisa tidur, mensret. Nah, jadi reaksi ke depannya itu mungkin ya Adeline-nya nggak bermaksud ya, mungkin bikin mamanya jatuh atau apa. Jadi ya mamahnya patah tulang ya? Iya, patah tulang keringnya. Jadi ya terganggu lah semua ya. Jadi sekarang sudah semakin pulih Mama Adeline ya? Semakin pulih. Di rumah sakit berapa lama waktu itu? Cuma 4 hari. 4 hari ya. Saya lihat fotonya juga, aduh miris banget. 3 hari malah. 3 hari ya? Iya, baru 2 hari di situ. Tanggal 12 dan 14 suruh pulang. Kenapa? Tanggal
tanggal 10 masuk, tanggal 12 operasi, tanggal 14 keluar. Itulah perjuangan kami para ibu, di mana anak-anak kami itu kadang-kadang ya mempunyai perilaku yang di luar perkiraan kita ya. Tapi puji Tuhan semua sudah berlalu dan ini masih dalam healing proses ya Mama Adeline ya. Kita kembali sebentar lagi dengan cerita yang lebih menarik lagi. Kita balik lagi ke tempat bercerita Mona dan Reni. Saya mau minta sedikit cerita Mama Adeline. Adeline itu bagaimana dari awalnya sehingga ketahuan kalau dia itu penyandang autism spectrum disorder waktu kecil maksudnya. Oh iya. Jadi sebetulnya dari dulu tuh udah kerasa sih. Saya kenapa nih anak kok nggak bisa diem ya? Goyang ya. Lebih aktif dari anak saya yang pertama. Jadi saya tenang di pusat-pusat gitu kan. Terus udah keluar itu saya nggak lihat dia tuh selalu kakinya goyang, terus tangannya goyang gitu ya. Capek loh, saya bilang tenang mau tidur juga goyang-goyang. Melahirkannya tapi normal? Sesar. Oh sesar. Usia keluarnya pas 9 bulan. 9 bulan. Oke. Terus ciri khasnya adalah dia nggak bisa diam. Oke. Kelihatan sih ini aktifnya lebih aktif, nggak capek-capek ya. Terus kita kan nggak ngerti ya, dia kasih ASI tuh sampai 9 bulan. Bagus. Cuman harusnya sih sampai 2 tahun karena saya pergi pelayanan terlalu lama, akhirnya stop di saya. Dia juga nggak dapat, akhirnya dapat susu biasa kan. Iya. Nah waktu minum susu biasa itu lucu gitu. Jadi tiap dikasih minum susu malam jam 8 terakhir, dia malah seger. Makan lagi terus sekarang kasih lagi, seger lagi. Terus itu berlangsung sampai usia 2 tahun ya. Jadi begitu itu minum susu minta deh, udah gitu saya kasih lagi, lompat gitu. Sebenarnya gimana? Reaksinya begitu ya. Iya betul. Nah waktu usia sampai setahun itu kan orang biasanya tuh ada sebelumnya ada merangkak. Dia nggak ada merangkak, dia pengen duduk langsung berdiri. Merangkak dulu loh, merangkak gitu ya. Iya. Tekan gitu ya. Kita nggak ngerti. Ngarondang lah kalau orang sini bilang ya. Tapi kita tuh rada bangga, kita kan nggak ngerti. Hebat loh, kuat ya dia ya. Dia keliling-keliling kasur. Box iya. Udah gitu ternyata sampai usia 2 tahun tiba-tiba dia hilang kata-kata. Tadinya ada verbal ya. Ada mama tapi salah gitu ya. Cuma kalau misalnya mau mandi di gitu. Oke. Kalau mama manggil mbak gitu kan. Dia ngerti beberapa kata. Terus mulailah dibawa. Enggak, jam 2 tahun lebih itu, dia umur 2 tahun itu dia tiba-tiba dipanggil tuh enggak nyaut, tiba-tiba dia sering nangis sendiri, lihat ke atas, tawa sendiri, nangis sendiri gitu ya. Oke. Saya bilang kok saya kayak kehilangan dia kok kayak orang tuli ya, dipanggil nama nggak ada ya, betul, nggak ada respon ya. Digendong misalnya sama papanya gitu, kejar-kejar dia gitu-gitu kan, takut kekejar Iya. Dia kan lempeng gitu, datar, udah apa nih gitu, langsung dibawa ke ibu dokter Wati. Oke, mulai konsul dengan para ahli. Dia gitu ya. Dinyatakanlah dia autis, saya nggak ngerti. Autisnya apa? Ya? Binatang apakah itu? Apakah itu sejenis flu, demam atau apa gitu ya? Terus dikait-kaitkan sama mama saya, dulu kamu juga telat bicara. Tapi saya ngerti loh, sebenarnya walaupun telat bicaranya gimana? Cadel mau bukan telat bicara, saya membela diri. Iya. Tapi mungkin dia juga menghibur saya ya. Iya. Jadi saya pikir udah mungkin telat bicara kita latihan gitu ya. Tapi nggak tahu caranya gimana, lama ya gitu, nggak ngerti. Tapi diberi saran sama para ahli ini harus lakukan apa gitu ya. Betul. Oke. Jadi kita mulai terapi ke ABA ya. Iya, masuk ke ABA waktu itu. 8 tahun, 2 tahun, ada juga privat ke rumah. Iya. Makanya kalau kan supaya jangan bolak-balik, undang guru setiap hari 2 jam sampai memenuhi persyaratan dari para ahli ini. 2 jam sampai Jumat ya. Begitu ada belajar gambar, kok biayanya tinggi tapi kok nggak bisa ya anak saya pinter lah, saya percaya dia pinter gitu ya. Padahal waktunya yang sebenarnya lebih panjang dibanding anak normal sebenarnya kayak gitu ya. Anak normal mungkin les gambar sebulan udah bisa ada hasil. Kalau anak kita kan setahun kadang-kadang juga
belum dapet ini tuh Betul, apa, betul. mau kemana jenis gambarnya. Iya. Oke. Nah udah coba semua, kita coba juga masukin ke sekolah. Sekolah itu, ayo kakak kan udah sekolah di sini, ini adiknya juga. Oke, kita masukin. Tapi anak saya nggak bisa mandiri masih sekolah gitu, nggak apa-apa, cobain aja. Cobain nggak lama, setelah sebulan dikeluarin juga. Iya. Benar-benar mamanya dipanggil, mamanya Iya dipanggil. betul, biasanya sih begitu. Terus masuk ke masa dia remaja gimana waktu itu? Maksudnya dari umur 10 ke sekarang kan 17, Iya. masuk 10 ke 15 tahun itu gimana? Perubahan sesudah dilakukan terapi, diet sudah di situ? Dietnya hanya asal-asalan yang kita tahu, nggak boleh apa gitu ya. Susu Susu gula saya ganti kan, udah tahu begitu. terigu. Lompat-lompat, kasih susu lompat-lompat, oh susu sapi cup. Awalnya dari situ. Karena dia bukan anak sapi. Dia anak ibu, jadi ASI lebih baik ya. Terus Terus udah gitu kita masih ikut-ikut yang lain, gulanya ganti gula aren lah, apa ya, yang saya ya, gula. ya. Terus jajanannya jajanan pasar. Jajanan kan. pasar, tepung aci ada, gitu. tapi ada juga sih campur, saya nggak ngerti cara bikin, tapi begitu lihat-lihat, oh ya Ada terigunya. Nah kita masih kasih itu, tapi masih aman karena dia tuh ya nggak sering-sering ya, masih jadi makannya masih di rumah, Iya. keripik-keripik gitu masih aman. Iya. Gitu kan. Waktu yang kita ketemu waktu itu yang dia mau masuk sekolah yang di Setiabudi itu usia berapa waktu itu Edelinnya? Usia 12. 12 ya, Oh, oke. jadi kita sempat sekolah nih dari TKA ke umur 12 tahun nih, kelas 6 SD itu di satu sekolah yang di LCC. Oh oke. Di situ, tapi saya sebagai helper. Oh, Saya sekolah lagi 8 tahun. Oh 8 tahun sekolah di situ, mamanya harus jadi helper juga ternyata Iya, ya. karena untuk biaya supaya lebih murah. Karena Kan? sewa helper tuh nggak murah ya, Terus betul. saya lihat juga helpernya teman saya yang sekelas sama Adeline tuh, dia antepin anaknya mau ngapain, nggak diajarin apa-apa, mendingan saya ngajarin gitu, walaupun saya belum hasilnya gampang. Yang saya mau tanya, ketika seorang ibu menjadi helper anak kandung dan ketika helper menjadi helper anak kita, kelihatan nggak ada beda? Maksudnya anaknya ke behave-nya gimana atau perilakunya ada beda nggak? Kadang-kadang kan kalau kita sama anak ada keterikatan emosi ya. Iya betul. Kadang ada nggak bedanya di situ? Kalau Saya dalam jadi hal pengen emosi tahu. ya, kalau dalam hal emosi ya Suka kepancing ya? suka kepancing dan mamanya nggak tegaan. Ah, Gitu kan? Jadi asal nggak percaya gitu. Betul. Memang cuman puasnya itu saya bisa jaga dia dalam hal makanan, dalam hal dia, kita tahu perkembangannya kenapa dia tunjuk-tunjuk kelamin orang. Itu karena dia pernah masuk kamar mandi yang ada cowok ABK juga nggak ditutup kan, begitu buka orang cowoknya lihat kan ada yang bingung kok. Iya, Saya iya. jelasin tapi ya pengertiannya mungkin belum Belum situ. sampai sana, betul. Terus Terus sekolah di situ ya banyak perkembangannya itu ya, saya puas, saya pernah mendampingi dia aja gitu. oke, Ya, jadi secara karena sih- emosi kita tahu perilaku Ya. anak itu setiap menitnya di dalam kelas. Ya, dan Itu saya tahu keuntungannya. juga bahwa dia tuh sebenarnya mampu. Kayak matematika, walaupun dia saya yang pegangin, dia goyang sendiri. Terus udah gitu saya pilihan A B C A ini B gitu. Nanti dia yang pilih silang ini. Silang ini. Sampai selesai Bu ada 2 yang saya nggak ngerti. Yang ini jawabannya apa? Ini murni Adeline. Cuma saya ragu kok dia ngotot pengen ke situ. Jawabannya benar. Oke, seru ya teman-teman. Iya, seru. Mendengar ceritanya Mama Edeline ketika dia menjadi helper dari anak sendiri. Cerita selanjutnya pasti akan lebih seru. Kita terusin sebentar lagi ya. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona Reini. Seru banget ini ceritanya Mama Edeline menghadapi ASD-nya yang wanita, yang masih remaja. Jadi sekarang Adeline-nya usia 17. Sekarang Adeline di rumah dipegang sendiri. Iya. Tetap dipegang sendiri. Mamanya ini luar biasa. Saya kayaknya nggak sanggup deh. Yang saya mau tahu nih kan, seorang wanita pasti ada masa menstruasi. Ya, Nah, betul. boleh nggak cerita ke ibu-ibu di luar sana bagaimana ketika Adeline menghadapi sebuah masa yang namanya menstruasi, persiapannya, emosinya, boleh cerita nggak? Udah gini duluan dia. Gimana nih ceritanya tuh?
sebetulnya saya belum termasuk yang berhasil ya mengatasi ini karena tergantung dari kesehatan dia juga gitu ya. Iya. Jadi dari awal umur 10 dia datang bulan sama dengan kakaknya. Umur 10? Iya, Oh, jadi oke. kakaknya datang bulan, nanti beberapa hari kemudian dia ikut. Ya, saya belum siap. Tadinya saya pikir kalau kakaknya udah datang bulan, saya kasih contoh nih cara gini. Iya. Ya, Ternyata edukasi. hampir berbarengan. Beberapa hari kemudian, jadi aduh, saya bantu terus dia lepas aduh dia nggak mau pakai itu dari awal. Nah, Oke. itu berulang-ulang sampai ya 16 tahun sekarang juga masih tarik ulur. Nah kalau sekarang kan saya pakai jam kan, Iya. 3 jam. Kalau enggak makan ngancamnya gitu. Oh, ada dia mau reward makan yang kayak gitu. betul. Ya, Oke. Kalau saya enggak, kita lupa untuk reward. Oh kita udah sehari tuh ya pampers, pembalut itu semua tuh wah berceceran. Aduh, kebayang Oh, ya. jadi harus dikasih, kita sendiri ingat kasih reward sama dampingi dia. Iya, kalau jadi orang- pakai jam ya, Ya. jam sekian mesti ganti Ganti. pembalutnya atau misalnya dikasih reward. Kalau misalnya kamu nggak nurut nanti mama nggak kasih makan gitu. Ya, betul. Oke. Nah, itu sering berhasil ya. Iya. Nah kalau misalnya kita lupa dampingnya terus kita lupa ngomong gitu, ya terus nggak ada yang Nggak ada yang- gantian jagain dong iya, ya. iya. Kalau saya lagi masak ada yang jagain. Nah kalau nggak ada ya bingung juga ya. Kadang-kadang kita kesini bolak-balik sini bantu mama, dia potong-potong terus kabur. Potong-potong kabur. Tapi sekarang udah bisa dia ganti pembalut sendiri Sebenarnya atau dia bisa kalau ganti pembalut sendiri sih pasang pembalut udah pinter ya. Oke. Udah pakai sendiri pinter. Oke, Tapi oke. pinter juga ngebukanya dengan Oh, diacak-acak. karena Masih- dia masih nggak PR ya? nyaman, nggak nyaman gitu dipakai. Oke. Tapi pembalut maksudnya bulanannya pas waktunya. Maksudnya Oh. ada mundur atau ada maju Iya, atau ada tetap. maju mundur. Jadi dia sendiri nggak. Maksudnya gini, ketika mau dapat menstruasi itu kan ada rasa, kita kan kalau yang zaman dulu kita suka ada rasa pegel atau apa mual atau apa, dia nggak bisa ngomong Bisa ya. non verbal ya. Iya, Paling saya non-verbal. kadang-kadang ngira-ngira kalau dia misalnya udah masturbasi gitu ya. Iya. Ini kayaknya mau datang bulan loh. Salah. Ternyata mungkin dia kebanyakan makan kayak kemarin cappuccino gula kan. Itu Tuh pemicunya ya. jamurnya banyak. Akhirnya Aduh, bisa- PR-nya banyak sekali ya Mama Adeline ya. Tapi kita ya jadi dalam situasi ini ya rasanya jadi mengucap syukurnya lebih banyak ya karena orang lain kan harus 10 jam, 8 jam, udah bersyukur bisa tidur lama. Kalau saya mah 2 jam, aduh terima kasih 2 jam bisa tidur. 4 jam dulu, aduh terima kasih hari ini tidur 4 jam. Ya Saya ampun. bersyukur banget. Terus ya. sekarang kakaknya kuliahnya di luar kota pula ya. Nah, Aduh, itu. ini sedih. Setahun ini tuh Nah, paling susah. itu saya alami waktu anak perempuan saya harus kerja di luar kota, nggak ada yang bisa gantian sama kita. Iya, betul. Itu PR banget Mama Adeline. Tapi yakin saya kekuatan kita akan melebihi superhero manapun. Amin. Karena memang ya sudah lah, Tuhan berikan anak seperti ini untuk kita pasti dimampukan Iya. untuk menghadapi dia. Aduh, seneng banget ceritanya. Tapi ya sudahlah, mari kita mengerjakan PR kita masing-masing dengan penuh sukacita, Mama Adeline. Tapi seribetnya pengalaman hidup mamanya Adeline ini, ada satu karya yang akan mungkin membuat orang tua wow, amazing. Sebentar lagi kita bahas karya-karyanya, oke? Kembali lagi ke tempat bercerita Mona Reni dengan Mama Adeline, ibu yang luar biasa. Walau sampai hari ini masih punya PR, sama saya juga masih punya PR. Tapi dengan penuh rasa syukur dia menerima PR-PR itu dan semangat Mama Adeline. Yang amazingnya kita lihat di sini ada beberapa produk yang diproduksi oleh Mama Adeline dalam kerudetannya mengurus Adeline. Boleh cerita nggak ini produk dari mana ini Mama Adeline? Dasarnya apa ini? Bahan dasarnya? Ini tuh ya kefir. Foundation untuk make up perempuan ya. Ada kefir, ada ya pokoknya ini bahannya herbal ya. Bahannya herbal, ada kefir, ini Tanpa foundation. pengawet, tanpa pewarna. Ya, ini apanya ini? Ini bedak. Oh, ini bedak. Terus ini apa? Oh, serum. Aduh, hebat sekali. Ini apa? Kecil, yang kecilnya. Terus ini ada sabun dari kefir. Aduh, keren banget. Ini yang mengandung Iya. kopi. Nih sabun kefir buatan Mama Adeline yang luar biasa. Ini apa? Ini sabun yang mengandung
kopi. Oh, ini rasa kopi. Terus ini apa ini? Ini buat yang luka bekas ada Kultur. ada mengandung si butter dan lain-lain. Oh, yang untuk nutupin luka. Untuk luka, sakit Oke, kulit apapun. sakit kulit apapun bisa. Terus krim organik untuk muka. Ya. Oh, oke. Ya. Ini kok bisa ada waktu? Oh, kalau ini tuh ada waktu karena Aden habis ya harus bikin ya, kayak shampoo Oke, gitu. ini jadi karena kebutuhannya Adeline untuk, maksudnya dia agak sensitif sama bahan-bahan, jadi mamanya terinspirasi untuk membuat sendiri bahan-bahan untuk kecantikannya Adeline, keperluan sehari-harinya, Ya. sabunnya, krimnya, bekas lukanya dia gitu, shampoo-nya gitu. Hebat sekali ini bisa menjadi apa ya? Jadi kayak kemandirian ekonomi kelak gitu loh. Nanti kita akan cerita yang lebih keren. Nanti ada seseorang yang membantu kita tuh kemarin ya, Lin ya. Jadi dia akan bikin seperti website atau namanya modular ekonomi. Nanti kita ikutin pasarannya ini, nanti sistemnya akan diceritakan dan keuntungannya akan masuk ke Mama Adeline dengan cara apa-apa gitu loh. Nanti kita sudah mempunyai satu orang yang bisa membantu juga gitu loh. Keren banget ini Mama Adeline. Jadi memang ini dasar waktu bikinnya karena memang Adeline membutuhkan produk-produk ini, jadi mamanya bikin sendiri dengan berbahan dasar kefir. Ada yang kefir, ada yang herbal saja. Ada yang herbal saja. Keren. Ih, keren banget ini sabun ada untuk muka. Ih, keren banget, nggak kepikiran sama saya. Masih ada masker, toner, tapi saya nggak bawa. Oke, ada masker. Satu saat nanti kita bisa bahas nanti di pertemuan selanjutnya khusus produk. Oh iya. Iya, keren banget. Produk-produk ini bisa menginspirasi orang tua di luar sana dengan keadaan yang memang mungkin membuat kita nggak bisa ketemu atau kita nggak bisa keluar, tapi kebutuhan anak kita bisa produksi sendiri dan bisa berguna juga untuk anak-anak lain. Nanti mungkin kita bisa minta WhatsApp-nya ya Lin ya untuk pemesanan atau apa-apa, sehingga orang tua dengan kasus sama dengan Adeline yang mungkin sangat sensitif kulitnya bisa menemukan produk yang memang cocok buat anak, sedikitnya mengurangi keriuhan kita gitu ya. Mama Adeline ini terima kasih sudah hadir menyempatkan waktu di sini dalam keadaan yang masih pakai tongkat. Mama Adeline juga masih pemulihan. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Terakhir saya mohon masukannya untuk harapan untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak seperti kita. Harapannya apa? Harapannya Diperbanyak kadar apa gitu loh. betul. Kalau pengalaman saya, anak kita tuh punya kepekaan yang sangat tinggi ya. Ya. Jadi kita diajarkan untuk lebih tenang, sabar, Lebih tenang, ya, sabar, menerima dia apa adanya. menerima. Jadi waktu kita melakukan itu dia tuh lebih enjoy dengan kita. Oke. Jadi saya bisa bedakan misalnya ketika saya titipkan anak saya ke siapa dengan ke saya. Nah, ada orang-orang selalu bilang, jelas ibu kan mamanya, pasti dia nurut. Enggak selalu, karena saya lihat ibunya itu enggak nurut. Itu ibunya itu Belum nitipnya tentu ke susternya. Nah, siapa yang terima anak ini? Yang Iya. terima anak ini mungkin susternya. Yang terima anak ini mungkin helpernya, terapisnya. Nah, itu dia nyamannya di mana? Dia bisa menebak hati kita. Dan waktu kita tidak sabar atau kita langsung emosi untuk dia pecahin sesuatu, Ada respon dari dia juga ya. Gitu. Tapi kalau kita tenang ya tenang juga. Tapi kalau kita langsung reaksinya langsung marah dalam hati, kesel, dia langsung pukul kepala. Artinya kita mesti selesai sama diri kita sendiri ya, ketika kita mau melayani anak kita. Nah, responnya juga dari anak akan berbalik seperti yang kita rasakan. Kalau kitanya emosi, anaknya ikut emosi. Kalau kitanya santai, menerima dan rileks, anaknya juga ikut rileks. Itu tipsnya menarik dari Mama Adeline. Nah, untuk orang tua ya. Nah, untuk pemerintah apa nih sarannya nih? Walaupun ya gitu deh ya, kita kadang-kadang agak sedikit mellow ya kalau ngarepin belum mungkin karena belum ada reaksi yang betul-betul nyata ya di kehidupan kita tentang penerimaan anak-anak ini. Apa harapan Mama Adeline untuk pemerintah? Harapannya sih saya rindu seperti yang ada di luar negeri ya. Misalnya saya punya teman di Amerika, dia bilang tuh
anak-anak yang seperti ini tuh dari kecil ya, mungkin kita sih TK atau SD sampai SMA itu free pembayarannya. karena kan ya mereka juga ada mendukung gitu ya, gurunya Ada support dari pemerintah dari berupa materi atau berupa guru atau berupa kayak senternya ya. Itu harapannya ya, semoga pemerintah kita serius dalam menangani penanganan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai macam kasus ya. Karena kadang-kadang anak kita tuh nggak dianggap spesial karena secara fisik mereka kan nggak kelihatan ada bukan kekurangan ya, perbedaan gitu loh. Jadi kita berharap pemerintah juga bisa membantu dalam mewujudkan paling tidak sebuah bukan panti, center lah gitu loh. Terus minimal tuh biayanya sama lah dengan anak-anak sekolah lain. Ya. Karena selama ini kan kita kalau sekolah dari anak Bisa 2 kali 3 kali lipat uang pangkalnya. Uang sekolahnya gitu kan, kita yang ngadain ini tuh sedikit sekali ya, yang ada mungkin swasta juga. Ya, itu juga subsidi silang kadang ya. Bersyukur sih udah ada itu. Ya, Cuma kasihan kalau untuk orang-orang yang juga kita malah jadi kalau pas ada uang aja gitu ya. Iya, baru sekolah. Kalau nggak ada uang. Kalau ada uang terapi, kalau nggak ada uang nggak terapi gitu loh. Mudah-mudahan pemerintah dan orang tua lain juga terketuk hatinya dalam bidang anak berkebutuhan khusus kita. Sekali lagi terima kasih, motivasinya juga sangat support untuk kami, Mama Adeline. Terus sabar, terus berkarya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Semoga kita bisa lebih di usia kita yang sudah menanjak tinggi ini kita bisa diberikan kesabaran dan anak-anak kita juga kemajuannya akan lebih baik lagi. Terima kasih kedatangannya, salam buat Adeline, buat Bapak juga, buat kakak yang lagi sekolah di Malang. Terima kasih juga untuk orang tua yang mau seperti mempunyai, jadi seperti yang termotivasi setelah mendengar ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan boleh hubungi kami di WhatsApp dan di IG kami atau bisa juga lewat DM. Terima kasih, selamat berhari baik.